Sore ini saya mencoba mengeksplor Kali Jawa, sebuah kali yang berada di Kecamatan Grujukan, Bondowoso. Tepatnya berada di bawah kaki Gunung Argopuro, Bondowoso. Kali Kampung Jawa termasuk salah satu hidden gem di Bondowoso, karena masih banyak orang yang tidak tahu tentang keindahan Kali Kampung Jawa. Kali Kampung Jawa memiliki debit air yang cukup deras, walaupun sungai ini tidak terlalu luas. Cukup sulit untuk mengetahui lokasi ini, harus bertanya ke warga lokal tentang lokasi Kali Kampung Jawa. Karena berada di daerah pegunungan, Kali Kampung Jawa sangatlah dingin. Siang hari seperti ini, cuacanya sudah terasa sangat dingin, apalagi saat pagi dan sore hari. Angin di daerah ini juga bertiup cukup kencang, membuat cuaca terasa menjadi lebih dingin. Debit air dari Kali Kampung Jawa sangatlah deras dan airnya sangatlah jernih, karena air ini langsung dari pegunungan Argopuro. Tidak ada perkampungan di atas Kali Kampung Jawa. Kampung Jawa adalah perkampungan paling atas dari Desa Taman. Jadi bisa dikatakan air dari Kali Kampung Jawa adalah air yang murni, belum digunakan sama sekali oleh warga. Kombinasi bebatuan, pohon-pohon tumbang, rerumputan hijau, langit yang biru, serta pepohonan yang besar memberikan kesan yang sangat natural, membuat tempat ini seperti sebuah sendang mata air. Kali Kampung Jawa adalah sebuah destinasi bagi para off-roader, motor trail, ataupun para goes. Ayo. Terima kasih. Banyak sekali pohon-pohon besar di Kali Kampung Jawa. Hal inilah yang membuat Kali Kampung Jawa begitu terasa sangat sejuk. Apalagi derasnya aliran airnya membuat suasana makin sejuk. Bebatuan-bebatuan yang berada di Kali Kampung Jawa juga menambah nilai estetik dari Kali Kampung Jawa. Kali Kampung Jawa juga mempunyai background langsung Gunung Argopuro. Kombinasi dari Gunung Argopuro, pepohonan-pepohonan yang besar, serta rerumputan yang subur membuat tempat ini sangatlah menarik. Karena penasaran, saya langsung turun ke bawah, merasakan segarnya air dari pegunungan. Dan tentu saja, airnya sangatlah menyegarkan dan juga sangatlah terasa dingin. Dinginnya air membuat saya berani tanpa khawatir pada ular, karena ular jarang sekali berada di tempat air yang dingin. Puas menikmati Kali Kampung Jawa secara langsung, saya pun melakukan sebuah kegiatan yang selalu saya lakukan saat mengunjungi alam, yaitu memasak dan membuat kopi. Di sini saya menggunakan alat-alat pendakian ultralek, yaitu alat-alat yang sangat minimalis tapi dapat digunakan secara maksimal. Dan juga karena komponennya yang kecil dan mudah dilipat, bisa dibawa hanya pada tas yang bermuatan 30 liter. Untuk kompor, saya menggunakan kompor ultralek yang bertekanan tinggi. Selain bisa dilipat dengan sangat kecil, kompor ini juga memiliki tekanan yang sangat tinggi. Jadi, walaupun angin berhembus kencang, kompor ini tetap bisa digunakan secara maksimal. Sementara untuk gas, saya tidak pernah menggunakan gas isi ulang, apalagi menggunakan gas LPG sebagai pengganti gas butan. Hal itu sangatlah berbahaya, karena gas LPG sangatlah mudah meledak. Sementara gas butan
bertekanan lebih rendah dibanding gas LPG. Untuk kopi, saya menggunakan pot espresso. Espresso lebih aman dibanding saat kita membuat kopi tubruk. Espresso membutuhkan suhu yang sangat tinggi, minimal 100 derajat. Sehingga walaupun kita menggunakan air sungai, dijamin air akan terbebas dari kuman-kuman. Karena untuk membuat espresso membutuhkan suhu yang sangat tinggi. Hanya saja kekurangan dari espresso adalah volumenya yang sangat kecil. Bisa dikatakan espresso adalah sari kopi, karena dari espresso bisa dikembangkan jadi minuman lain-lain, yaitu misalnya americano, cafe latte, dan lain sebagainya. Kelebihan espresso lainnya adalah tidak memiliki ampas. Akan tetapi masalah kopi semua kembali pada hati, karena hati punya selera masing-masing. Hati tidak boleh dipaksa. Di tepi kali kampung Jawa yang jernih mengalir, kopi hitam mengepul, membisik dalam cangkir aroma tanah dan pagi, terpanggang dalam sunyi menyapa angin, berpadu dengan gemericik air suci. Biji kopi anak gunung dipetik tangan-tangan setia dari lereng Bondowoso. Kisahnya penuh makna. Dalam setiap teguk ada keringat petani, ada cerita desa di bawah langit yang berani. Cangkir di tangan, hangatnya merangkul jiwa, seperti kali kampung Jawa yang tak pernah usai bercerita. Pahitnya lembut seperti hidup yang sederhana, manisnya tersembunyi dalam tetes akhir yang nyata. Selesai membuat kopi, selanjutnya saya memasak telur. Ya, dengan peralatan ultralex sangat memungkinkan kita menggoreng telur kapanpun, dimanapun. Saya menggoreng telur lagi karena menurut saya 1 butir sangatlah kurang. Jadi 2 butir telur untuk makan di pinggir sungai adalah hal yang sangat menyenangkan. Jadi tunggu apa lagi? Selamat makan di pinggir sungai. Ya, inti dari perjalanan ini selain menikmati keindahan alam adalah ngopi. Ngopi selalu memberi kita inspirasi bagaimana menikmati hidup dengan cara kita sendiri tanpa harus FOMO mengikuti apa yang menjadi trending bagi orang lain. Bisa jadi apa yang menarik bagi orang lain belum tentu cocok bagi kita. Karena kita punya hobi sendiri, kenikmatan sendiri, tanpa harus ikut-ikut apa yang menjadi kesenangan orang lain. Merokok sendirian merupakan hal yang sangat menyenangkan, karena kita bisa berpikir santai, berpikir tenang, dan berpikir jernih, tanpa harus meribetkan apa yang menjadi dari keramaian yang berada di dunia sosial, baik dunia sosial secara nyata ataupun keramaian dari media sosial. Daripada berusaha merubah sesuatu yang di luar jangkauan, saya lebih memilih menikmati segala sesuatu yang ada di dalam jangkauan.
Daripada mencari validasi sosial di keramaian, saya lebih memilih mencari uang di dalam kesendirian. Lalu uangnya sebagian kita bagi-bagikan dan sebagian lagi buat kita jalan-jalan. Puas dengan semuanya, waktunya saya melanjutkan perjalanan. Bunyi gemericik air dan derasnya debit air menggugah selera saya untuk mencoba kesegaran secara langsung kali kampung Jawa. Saya pun mencoba untuk mandi. Akan tetapi, karena sudah sangat sore, air semakin dingin. Dinginnya air membuat saya berpikir ulang untuk mandi. Bayangkan air yang sangat deras dan sangat dingin. Saya putuskan untuk pulang saja. Cuaca sudah makin dingin. Kabut dari gunung juga mulai turun. Terima kasih.